Nama Bapak gitu Pak. Tanggapan Ya, yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama presiden, ya, tapi yang jelas bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi presiden dan wakil presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau, karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada Presiden kepada saya. Ya, itu dia kutipan pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto. Mata Najwa sudah berkali-kali mencoba dan mengundang secara resmi Ketua DPR Setia Novanto untuk hadir dalam Mata Najwa malam hari ini. Namun sampai tayang malam ini, sampai kita live malam ini, belum memberikan jawaban atas undangan. Saya ingin ke MKD, Bang Junimart, setelah laporan tindakan tidak terpuji Setia Novanto yang dilaporkan oleh Sudirman Said, apa yang sudah dilakukan Anda dan teman-teman di MKD? Ya, terima kasih Naswa. Yang pertama saya sampaikan bahwa saya harus menggarisbawahi dan membuat dalam tanda petik perbuatan dan atau tindakan tidak terpuji. Ya, karena ini kan harus dikaji dulu, harus kita uji dulu sedemikian rupa, maka nanti akan bisa dibuktikan apakah memang tidak terpuji atau memang justru terpuji, kan begitu ya? Menurut Anda ada kemungkinan yang dilakukan itu terpuji? Bisa saja, bisa saja. Oleh karena itu, kami di MKD tentu harus objektif menyikapi laporan dari Pak Sudirman Said ini, ya, secara profesional. Dan memang pada tanggal 16 hari Senin kemarin, kita sudah menerima langsung ya kedatangan dari Pak Sudirman Said, ya, dan sebagai menteri, ya, bukan sebagai pribadi loh, ya, sebagai menteri, dan beliau melaporkan ya telah terjadi pencatutan, ya, dalam tanda petik. Ya, oleh seorang anggota DPR, ya, anggota DPR, dan pencatutan itu disebutkan bahwa dia meminta saham sebanyak 20%, 11% untuk Presiden Jokowi, dan 9% untuk Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya, Bang dan Junimart, ini untuk perpanjang proyek di Freeport. Ya. Pertanyaannya kemudian apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Karena itu kan sesuatu yang sudah terjadi sejak hari Senin dan kita dengarkan lagi tadi. Nah, kita menerima laporan dan Pak Sudirman Said sebagai menteri memberikan satu saja bukti pada waktu itu, yaitu transkrip percakapan pada tanggal 8 Juni 2015. Lalu saya bertanya kepada beliau, tolong kami diberikan original dari sumber pembicaraan tersebut. Lalu beliau berjanji akan memberikan, dan baru tadi jam 5.20 melalui staf ahli beliau, yaitu Pak Said Didu, ya, dan Kepala Biro Hukum Pak Gufron menyerahkan kepada saya dan kepada salah satu pimpinan di MKD, dan kami langsung menyikapi ya pemberian dari bukti yang konkret tersebut, dan besok direncanakan tenaga ahli akan melakukan verifikasi terhadap bukti ini, ya, verifikasi, dan kita juga akan membuat transkrip ya dari bukti rekaman ini. Bang Junimart. Kita sudah tangkap. Jadi follow up-nya adalah sudah menerima bukti rekaman sore tadi dan besok akan dilakukan verifikasi lanjutan. Baik, terima kasih Bang Junimart. Saya ingin ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, tadi Bang Junimart bilang belum pasti terpuji atau tidak terpuji. Menurut Anda ada kemungkinan yang dilakukan ini terpuji? Untung yang ngomong sahabat saya Junimart Girsang. Kalau bukan Junimart yang ngomong, jangan-jangan MKD sudah masuk angin. Kenapa Bang Ruhut? Kenapa curiga masuk angin? Jawab dulu, terpuji atau tidak terpuji yang dilakukan Setia Novanto? Karena itu, kalau aku, karena Junimart anak Medan sama dengan aku, apa yang dilakukan oleh Setia Novanto, Ketua DPR, komandan saya, aku yang bilang komandan, Najwa. Ya? Memang komandan ketua? Komandan. Karena itu, kalau di kampungnya Pak Junimart ini, si Setia Novanto ini, Sidikalang lah, sakitnya tak seberapa. Tapi malunya ini, malu aku sebagai anggota DPR. Apalagi aku angkat topi dengan Sudirman Said. Apa? Ini tugasnya eksekutif.
Ingat kita semua DPR yang ada di Republik ini, hanya 3 fungsi kita. Legislasi, budgeting, pengawasan. Tadi yang diceritakan Pak Sudirman itu memalukan sebagai komandan Ketua DPR RI. Memalukan. Baik. Saya ingin ke Bang Fadli. Bang Fadli, karena kalau suaranya kencang, tapi kalau saya baca, saya dengar pernyataan-pernyataan Anda, yang paling setia membela Setia Novanto itu Fadlizon loh. Saya bukan membela Pak Setia Novanto. Saya membela aturan main dan mendudukkan persoalan yang ada. Ya, karena banyak orang melihat ini hanya di ujungnya saja, di hilir. Tidak melihat secara keseluruhan. Pertama, kalau kita melihat, awal mula persoalan ini adalah persoalan perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, pihak PT Freeport berusaha meminta tolong dan bertemu dengan DPR. Kenapa harus ada DPR? Karena memang diperlukan persetujuan DPR di dalam perpanjangan kontrak karya. Enggak. DPR Komisi 7. Ya, resmi DPR bisa kan? dari mana-mana saja. DPR ini Setia Novanto atau DPR nih? DPR itu ada permintaan kepada Ketua DPR untuk ketemu dan ditemui. Biasa itu. Kita berhak untuk bertemu dengan siapa saja yang mau bertemu kok. Jadi menurut Anda pertemuan Ketua DPR kemarin dengan Freeport membawa pengusaha itu hal yang biasa? Jadi perlu digarisbawahi karena di dalam surat Saudara Sudirman Said itu mengatakan dipanggil. Apa urusannya dipanggil? Ya, itu dia meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua DPR. Kemudian disediakan waktu. Bertemu yang di hotel. anehnya adalah bertemu di hotel. Bertemu yang pertama kali itu adalah di kantor DPR. Kemudian yang kedua dan ketiga di hotel. Yang anehnya adalah kenapa kemudian pertemuan berikutnya itu ada direkam? Maksudnya apa? Ini yang nanti harus diverifikasi. Tapi menurut Anda begini, pertemuannya sendiri tidak apa-apa, begini, Bang Fadli? kalau Pertemuannya sendiri itu menurut Anda anggota sesuatu yang DPR wajar? boleh mau ketemu rakyat, mau ketemu siapa saja yang datang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, boleh. Tidak ada larangan untuk bertemu. Oke, saya ingin... selama untuk kepentingan nasional dan kita mendengarkan tidak ada larangan untuk bertemu. Yang jelas itu tidak merugikan kepentingan nasional, kepentingan negara. Nah, sebentar. Yang saya lihat kuncinya tidak merugikan kepentingan nasional, kepentingan begini, negara. Bung Mbak Nasra. Yes. Kalau kita lihat ya, masalahnya ini orang tidak mau melihat kenapa sih? Kok ada sebuah PT? Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin tanya dulu. Biasa anggota DPR bertemu dengan siapa saja kata Bang Fadlizon, ketemu rakyat. Boleh kalau ada permintaan, boleh. nggak ada masalah. Ngajak-ngajak pengusaha juga asik-asik aja ya Bang? Di mana-mana juga kalau ada mau bertemu pengusaha, rakyat biasa, tukang beca, tukang ojek, siapa ketemu biasa. Biasa saja. Pimpinan ormas, biasa itu. Biasa itu. Bung Lusius setelah pariwara ya. Saya harus break dulu setelah pariwara. Katanya biasa pertemuan ketua DPR dengan bukan ketua DPR, semua anggota DPR. Semua, boleh. apalagi ketua anggota aja boleh. Kita ini wakil rakyat. Wakil rakyat itu biasa. Kita lanjutkan setelah pariwara.